Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan tentang kata ganti. Kata ganti di dalam bahasa Arab itu rinciannya ada 3. Ada yang pertama kata ganti yang terdiri dari untuk satu orang. Yang kedua kata ganti yang terdiri atau dari 2 orang. Yang ketiga kata ganti yang ditujukan untuk lebih dari 2 orang, 3 orang ke atas. Nah, sahabat baper yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk para pemula saya batasi kata ganti yang harus dihafalkan adalah cukup 5 saja. Nanti ditambah 1 jadi 6. Tapi yang fokus 5 dulu saja. Yang pertama adalah kata ganti yang menunjukkan kepada 1 orang. Yang 1 orang ini ada 5. Yang pertama ana atau saya atau aku. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Yang kedua, kata ganti anta. Dalam bahasa Indonesia atau terjemahannya disebut kamu 1 orang laki-laki. Yang ketiga adalah kata ganti anti. Anti ini untuk 1 orang perempuan. Yang keempat adalah kata ganti huwa, dia. Dia 1 orang laki-laki. Kemudian yang kelima adalah kata ganti untuk 1 orang dia perempuan, hiya. Maka 5 ini menjadi dasar untuk para pemula mempelajari kata ganti. Nanti tambahannya ada yang ke-6 yaitu nahnu. Tapi nahnu tidak termasuk 1 orang, tapi melainkan 2 orang ke atas. Itu baru nahnu. Nanti pembahasannya ketika kata ganti disambungkan dengan kepemilikan. Nah, sahabat baper yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata ganti ini untuk dipraktekkan dalam pembelajaran disambungkan dengan kata profesi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kata ganti ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Maka sekarang kata profesi tolong diingat, tolong dicatat, saya berikan contohnya cukup 5 saja. Yang pertama adalah mudarrisun. Artinya guru laki-laki. Yang kedua kata tolibun. Artinya siswa atau murid laki-laki. Atau tilmidun. Itu juga siswa atau murid laki-laki. Yang ketiga adalah kata ustadzun. Artinya ustadz atau guru ngaji laki-laki. Yang keempat tobibun. Kata tobibun artinya dokter laki-laki. Yang kelima adalah kata fallahun. Fallahun artinya petani laki-laki. Nah, sahabat baper yang Allah muliakan, bagaimana membedakan antara profesi yang barusan 5 untuk perempuan dan laki-laki? Yang barusan adalah untuk laki-laki, untuk perempuan menggunakan 1 ketentuan. Kalau untuk profesi dan untuk sifat dan untuk yang semacam profesi dan sifat. Contoh, pakai ketentuan dulu. Ketentuan untuk perempuan hendaklah kata yang tadi saya sebutkan harokat dhammatain yang di ujung diganti menjadi fathah. Contoh, mudarrisun, maka ganti dengan fathah jadi mudarrisa. Baru ditambah tanda perempuannya dengan tak marbutoh, tak yang bulat, maka menjadi mudarrisatun. Maka guru perempuan bahasa Arabnya mudarrisatun. Coba sekarang tolibun, berarti rumusnya bun harokat dhammatain yang di ujung diganti dengan fathah jadi toliba, tambah tak marbutoh tolibatun. Berarti itu menunjukkan siswi atau murid perempuan. Lalu seandainya bagaimana kalau tobibun? Tobibun, unnya diganti jadi fathah, maka tobiba tambah tun jadi tobibatun. Nah, sahabat baper yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam penggunaannya kita untuk manusia hendaklah menyebutkan kata siapakah dalam pertanyaan tersebut. Contoh, siapakah Anda? Man anta kalau kepada laki-laki. Kalau kepada perempuan, man anti. Tinggal demikian. Kalau kepada saya sendiri, sayanya laki-laki, man ana, anaknya laki-laki. Kalau seandainya perempuan, man ana. Kalau kepada dia laki-laki, man huwa. Siapakah dia? Kalau kepada perempuan, man hiya. Maka kata man sangat nyambung untuk pertanyaan kata profesi dan kata ganti ini. Sebagai ungkapan sederhana, kita ambil contoh, misalkan ada seorang siswa bertanya kepada temannya yang lainnya yang bertemu di jalan, misalkan assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan wa sahlan, ahlan bik, mas muka, ismi Muhammad. Lalu dia bertanya, man anta? Nah, kan dia laki-laki tadi, mas muka. Lalu dia menjawab, ana tobibun, saya seorang tobib, saya seorang guru. Kemudian kalau seandainya bertemu dengan seseorang lalu bertanya tentang sahabatnya, man hiya, siapakah dia perempuan? Yang temannya tadi, man hiya, dia langsung
si yang ditanya tadi, hiya tobi atau tobi batun. Dia adalah seorang dokter perempuan. Jadi hiya dan anti untuk perempuan, sementara anta dan huwa untuk laki-laki, dan anak bisa laki-laki bisa perempuan. Sahabat baper yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti insya Allah pada tayangan selanjutnya akan dibahas tentang bagaimana seandainya kata benda disambungkan dengan kata ganti. Jadi ringkasnya tentang kata ganti itu ada beberapa rincian. Yang pertama, kata tempat disambung dengan kata ganti. Sudah yang dibahas di cuplikan yang lalu. Yang kedua, kata ganti dengan profesi. Yang ketiga adalah bagaimana seandainya kata benda disambung dengan kata ganti. Sahabat baper yang Allah muliakan, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.